Keep your mind clear. You will have peace of mind. The difference to them, but one, no idea what you're about to encounter. The only habitable part of it is very small. It's the curvature of the earth. Closes his eyes. His imagination. Halo semuanya, selamat datang kembali di Film Posting. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Another Earth yang dirilis pada tahun 2011. Menceritakan tentang kemunculan planet kembar bumi di langit, bersamaan dengan tragedi yang dialami seorang perempuan muda. Ketika dunia melihat harapan baru, ia justru harus hidup dengan rasa bersalah yang tak bisa dihapus. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan sosok Rhoda Williams, seorang gadis cerdas berusia 17 tahun yang baru saja diterima di universitas bergengsi MIT. Untuk merayakan pencapaian tersebut, Rhoda menghadiri sebuah pesta bersama teman-temannya dan sang pacar, Alex. Rhoda dikenal memiliki ketertarikan besar pada ilmu astronomi, terutama sejak ia menyaksikan rekaman pergerakan cepat planet Jupiter yang diambil oleh wahana milik NASA. Ketertarikan itu membuatnya selalu mengikuti perkembangan dunia astronomi. Di tengah malam, Rhoda meninggalkan pesta dan mengemudikan mobilnya dalam keadaan mabuk sambil mendengarkan siaran radio. Penyiar radio saat itu memberitakan penemuan mengejutkan. Sebuah planet baru lengkap dengan satelitnya yang memiliki bentuk sangat mirip dengan bumi terdeteksi memasuki tata surya. Para ilmuwan dibuat kebingungan karena planet tersebut sebelumnya tidak pernah tercatat dalam pengamatan apapun. Penyiar kemudian mengajak para pendengar untuk melihat ke arah timur dari bintang utara, di mana pantulan cahaya biru dari planet tersebut dikabarkan sudah bisa terlihat malam itu juga. Dalam kondisi mabuk, Rhoda mengalihkan pandangannya keluar jendela mobil, sementara kendaraannya masih melaju dengan kecepatan tinggi. Di sebuah persimpangan, terlihat sebuah mobil yang sedang berhenti. Di dalam mobil tersebut terdapat sebuah keluarga kecil, sepasang suami istri dan seorang anak laki-laki. Sang anak tampak ceria, memperkenalkan mainan robotnya yang ia beri nama Bob, membuat kedua orang tuanya tertawa. Dari percakapan mereka, diketahui pula bahwa sang ibu sedang mengandung. Kebahagiaan keluarga itu seketika terhenti ketika mobil yang dikendarai Rhoda menabrak mereka dengan keras. I saw this image when I was a kid. Beautiful, but nothing special until shown in anything was possible. Planet super close to a star. As Of the robot. He looks. Akibat kecelakaan tersebut, Rhoda mengalami luka-luka namun masih dalam keadaan sadar. Dengan tubuh tertatih, ia keluar dari mobil untuk memeriksa pengemudi yang baru saja ditabraknya, yang kini tergeletak tak sadarkan diri. Beberapa meter dari sana, tubuh sang bocah lelaki terlihat terbaring tak bernyawa di jalanan. Pemandangan itu membuat Rhoda seketika tenggelam dalam rasa bersalah yang mendalam. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar semakin mendekat. Atas kejadian tersebut, Rhoda ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, sebuah laporan berita mengabarkan bahwa planet baru yang dijuluki Bumi Kedua kini berada jauh lebih dekat dengan planet Bumi. Dari pengamatan terbaru, planet tersebut tampak sebagai replika yang hampir sempurna. Melalui teleskop, struktur benua, lautan, hingga kota-kotanya terlihat memiliki kemiripan hingga 99% dengan bumi. Para ilmuwan telah berulang kali mencoba mengirimkan sinyal radio ke planet tersebut. Meskipun mereka menerima sinyal balasan, hingga kini isi pesan itu belum berhasil diuraikan. Bahkan, sebagian ilmuwan masih meragukan keberadaan Bumi Kedua dan meyakini bahwa planet tersebut hanyalah pantulan bumi sendiri yang muncul akibat fenomena kosmik yang dikenal sebagai cosmic mirror. Kembali pada Rhoda, yang kini telah bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun atas kecelakaan tragis yang pernah terjadi. Ia dijemput oleh kedua orang tuanya bersama sang adik laki-laki, Jeff. Dalam perjalanan pulang, mereka membicarakan tentang Bumi Kedua. Jeff kemudian menyebutkan adanya sebuah kontes esai yang disponsori oleh seorang miliarder bernama Keith Harding. Keith Harding diketahui tengah mengembangkan proyek penerbangan luar angkasa yang direncanakan akan menuju Bumi Kedua. Dalam proyek tersebut, 1 orang warga sipil akan dipilih untuk ikut serta, dengan hadiah berupa tiket penerbangan gratis bagi peserta yang memiliki motivasi paling kuat untuk bergabung dalam misi tersebut. Sesampainya di rumah, Rhoda kembali memasuki kamarnya dan memandangi barang-barang yang ada di sekelilingnya. Namun, perasaan asing tiba-tiba muncul. Ia menyadari bahwa dirinya sudah tidak lagi merasa cocok dengan ruang itu, seolah ia bukan lagi orang yang sama seperti sebelum kecelakaan terjadi.
Rhoda kemudian menatap keluar jendela dan seketika terpesona oleh penampakan bumi kedua yang kini terlihat jelas menggantung di langit malam. Tak lama setelah itu, ia menyalakan laptopnya dan mulai mencari informasi tentang United Space Ventures, program yang sebelumnya disebutkan oleh Jeff. Untuk memenangkan tiket penerbangan bagi warga sipil, setiap peserta diwajibkan menulis sebuah esai yang menjelaskan alasan mengapa mereka ingin pergi ke bumi kedua. Rhoda terus menatap layar laptopnya, namun tidak satu kata pun ia ketik. Pikirannya buntu, seolah tak mampu merangkai alasan yang pantas ia tuliskan. Karena merasa tidak lagi nyaman di kamarnya, Rhoda mengambil barang-barang pribadinya dan memindahkannya ke loteng rumah yang kemudian ia jadikan kamar baru. Ia berbaring di atas kasur sambil menatap lukisan langit malam yang ia tempel di dinding sebagai hiasan. Keesokan harinya, Rhoda mendatangi kantor tenaga kerja untuk mencari pekerjaan. Sebagai mantan narapidana, ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya di MIT, bahkan perguruan tinggi lain pun menolak menerimanya. Seorang petugas menawarkan beberapa pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, namun Rhoda justru meminta pekerjaan yang tidak mengharuskannya berinteraksi dengan siapapun. Permintaannya itu akhirnya membawanya pada pekerjaan sebagai petugas kebersihan di SMA tempat ia dulu bersekolah. Pada hari pertamanya bekerja, Rhoda tampak menikmati rutinitas barunya. Just a minute, would you probably do first? Hello? Yeah. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia pergi ke sebuah persimpangan tempat insiden fatal 4 tahun lalu pernah terjadi. Di waktu yang sama, tak jauh dari sana, sebuah mobil berhenti. Seorang pria keluar dari kendaraan tersebut dan meletakkan sebuah mainan robot di dekat tiang lampu. Rhoda segera mengenali pria itu. Ia adalah pengemudi mobil yang ditabraknya pada malam kecelakaan tersebut. Pemandangan itu membuat Rhoda terkejut, karena selama ini ia mengira telah membunuh seluruh anggota keluarga itu. Dengan perasaan terguncang, Rhoda segera pulang ke rumah dan mulai mencari informasi tentang kecelakaan yang pernah ia sebabkan. Dari pencariannya, ia mengetahui bahwa pria tersebut bernama John Burroughs. Istri dan putranya meninggal dunia dalam kecelakaan itu. Sementara John sendiri mengalami koma selama bertahun-tahun sebelum akhirnya sadar dan menjalani hidup seorang diri. Dalam penelusuran lebih lanjut, Rhoda juga mengetahui bahwa John telah keluar dari pekerjaannya dan menarik diri dari kehidupan sosial sejak peristiwa tragis tersebut. Di kampus Fakultas Musik Yale, Rhoda akhirnya menuliskan alamat rumah John Burroughs. Keesokan harinya, ia memberanikan diri untuk mendatangi alamat tersebut. Namun sesampainya di sana, Rhoda tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya mampu mengamati John dari balik jendela, melihatnya duduk sendirian di ruang tamu sambil minum, di tengah kondisi rumah yang tampak berantakan. Malam itu salju turun dengan deras dan suhu terasa sangat dingin. Diliputi rasa bersalah yang mendalam, serta melihat kondisi John yang begitu menyedihkan, Rhoda merasa hancur secara emosional. Ia terus berjalan di tengah salju, lalu secara perlahan melepaskan seluruh pakaiannya hingga akhirnya terbaring menggigil tanpa busana. Jari-jarinya membiru akibat hipotermia. Sebelum kehilangan kesadaran, pandangannya sempat tertuju ke arah bumi kedua yang menggantung di langit. Rhoda kemudian terbangun dan mendapati dirinya terbaring di ranjang rumah sakit. Ternyata ada seseorang yang menemukannya dan menyelamatkannya dari hawa dingin. Meski jari-jarinya mengalami luka akibat hipotermia, Rhoda beruntung tidak mengalami cedera fatal. Setelah kembali ke rumah, Rhoda akhirnya menuliskan esainya. Dalam tulisan tersebut, ia mencurahkan seluruh isi pikirannya. Ia mengakui dirinya sebagai mantan narapidana yang tak lagi memiliki banyak kesempatan dalam hidup, namun berharap bisa menjadi bagian dari eksperimen besar perjalanan menuju bumi kedua. Usai mengirimkan esainya, Rhoda pergi ke sebuah toko dengan niat membeli permen. Namun tanpa disangka, ia bertemu dengan mantan pacarnya, Alex. Alex memberitahu bahwa ia kini bersekolah di sekolah bisnis, lalu memperkenalkan Rhoda kepada pacar barunya. Awalnya, percakapan berjalan normal hingga Rhoda menyebutkan bahwa ia kini bekerja sebagai petugas kebersihan. Mendengar hal itu, sikap Alex mendadak berubah canggung dan aneh. Merasa tersinggung dan kecewa, Rhoda mengurungkan niatnya membeli permen dan meninggalkan toko. Kekecewaan itu membuatnya meluapkan rasa frustrasi terhadap pekerjaannya dan kehidupannya saat ini. Menyadari bahwa ia tidak akan pernah merasa tenang sebelum meminta maaf kepada John, Rhoda kembali memberanikan diri mendatangi rumah pria tersebut. Namun saat berdiri di depan pintu, rasa gugup kembali menguasainya. Alih-alih mengaku sebagai orang yang telah merenggut keluarganya, Rhoda justru berbohong dengan berpura-pura menjadi pegawai layanan kebersihan bernama Maid and Heaven Cleaning Service yang menawarkan layanan percobaan gratis. John yang telah hidup sendirian dan jarang membersihkan rumahnya selama berbulan-bulan, akhirnya menerima tawaran tersebut dan mengizinkan Rhoda masuk untuk membersihkan rumah hari itu juga. Terlalu tenggelam dalam kebohongannya, Rhoda hanya mengikuti arahan John dan membersihkan seluruh bagian rumah sesuai permintaannya.
Setelah pekerjaan selesai, John yang merasa puas meminta agar Rhoda kembali minggu depan untuk membersihkan rumahnya lagi. Pada hari-hari berikutnya, Rhoda terus mempersiapkan diri untuk mengatakan kebenaran. Namun setiap kali berdiri di depan pintu rumah John, kegugupan kembali mengalahkannya. Dalam pertemuan kedua pun, Rhoda kembali berpura-pura sebagai pegawai layanan kebersihan dan tetap menyimpan rahasianya. Singkatnya, saat pulang, John menyerahkan sebuah cek pembayaran yang ditujukan kepada Maiden Haven Cleaning Service. Karena sadar bahwa dirinya hanya berpura-pura, Rhoda merobek cek tersebut di tengah perjalanan pulang. Pada minggu berikutnya, Rhoda kembali ke rumah John. Saat membersihkan loteng, ia menemukan potongan-potongan sebuah teleskop dan mulai merakitnya. Aksinya sempat dilihat oleh John, yang kemudian menyadari bahwa Rhoda memiliki ketertarikan pada dunia astronomi. Suatu malam, Rhoda dan keluarganya menyaksikan siaran langsung di televisi, di mana seorang ilmuwan mencoba berkomunikasi dengan seseorang di bumi kedua. Secara mengejutkan, komunikasi itu berhasil. Namun yang lebih mengejutkan lagi, sosok dari bumi kedua ternyata memiliki kesamaan mutlak dengan sang ilmuwan, mulai dari nama, tanggal dan tempat lahir, pekerjaan, hingga kenangan masa kecil. Seluruh dunia menyaksikan peristiwa tersebut dengan takjub. Sejak saat itu, banyak orang mulai percaya bahwa bumi kedua benar-benar merupakan planet paralel yang dihuni oleh manusia yang sama seperti di bumi. Pada hari berikutnya, John yang juga memiliki ketertarikan pada astronomi menawarkan Rhoda untuk menggunakan teleskopnya. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan semakin dekat. John bahkan mengajak Rhoda bermain video game dan mengantarkannya pulang ke rumah, menandai awal kedekatan yang lebih personal di antara keduanya. Keep your mind clear. You will have peace of mind. There's to them, but one no idea what you're about to encounter. The only habitable part of it is very small. It's the curvature of the earth. Close his eyes. His imagination. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara John dan Rhoda semakin dekat. Hingga suatu hari, Rhoda menceritakan tentang esai yang ia kirimkan untuk memenangkan tiket perjalanan ke bumi kedua. Mendengar hal itu, John justru menunjukkan sikap skeptis terhadap ekspedisi tersebut. Menurutnya, umat manusia belum siap menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi unik karena masih meyakini diri sebagai pusat alam semesta. Tak lama kemudian, emosi John tiba-tiba meluap saat ia menyadari bahwa Rhoda telah mencuci sweater milik mendiang istrinya. Dikuasai amarah, John meminta Rhoda untuk pergi dan meninggalkannya. Did you wash that sweater? Why did you wash that? Please, just go! Dalam perjalanan pulang menggunakan kereta, Rhoda mendengarkan siaran radio yang menyiarkan perdebatan mengenai potensi bahaya dari bumi kedua. Beberapa pihak mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya konflik antar planet karena manusia di bumi kedua diyakini memiliki teknologi dan senjata yang sama, serta sifat yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Keesokan harinya, sepulang kerja, Rhoda mendapati mobil John terparkir di depan rumahnya. John kemudian meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Setelah berbincang singkat, ia membujuk Rhoda untuk menemaninya ke sebuah auditorium universitas, di mana John mempersembahkan sebuah konser pribadi dengan memainkan karya musik barunya menggunakan sebuah gergaji. Usai konser tersebut, keduanya kembali ke rumah John. Hubungan mereka yang kembali membaik membawa mereka pada kedekatan yang lebih intim. Di momen itu, John menceritakan kembali kecelakaan tragis yang merenggut nyawa istri dan putranya, serta membuat dirinya koma selama bertahun-tahun. Meski Rhoda mengetahui bahwa kecelakaan itu disebabkan olehnya, ia tetap memilih diam dan menyembunyikan kebenaran. Sesampainya di rumah, Rhoda diberitahu oleh Jeff bahwa seseorang dari program penerbangan luar angkasa telah mencoba menghubunginya. Didorong rasa penasaran, Rhoda segera menelepon balik dan terkejut ketika menyadari bahwa Kit Harding sendiri yang mengangkat telepon tersebut. Kit memberitahunya bahwa Rhoda telah memenangkan kompetisi esai dan terpilih sebagai warga sipil yang akan terbang menuju bumi kedua. Dilanda kebahagiaan atas kabar tersebut, Rhoda segera pergi ke rumah John dengan niat membagikan pencapaiannya itu. Awalnya, John memuji pencapaian Rhoda. Namun sesaat kemudian, ia meminta agar Rhoda tidak pergi. Menurutnya, hubungan mereka telah berkembang terlalu dalam untuk ditinggalkan begitu saja. Di titik inilah Rhoda menyadari bahwa ia tidak mungkin terus berbohong. Akhirnya, Rhoda mengakui kebenaran yang selama ini ia pendam, bahwa dialah orang yang menyebabkan kecelakaan tragis pada malam itu. Mendengar pengakuan tersebut, John terkejut dan tak mampu berkata apapun.
Ia hanya duduk terpaku di sofa lalu berteriak agar Rhoda segera meninggalkan rumahnya. Get out now! Saat Rhoda kembali ke rumah, ia mendapati dirinya dikepung oleh para wartawan yang telah berjejer di depan rumahnya. Kabar tentang dirinya yang memenangkan tiket perjalanan ke bumi kedua telah menyebar luas. Media mulai menggali masa lalunya, termasuk peristiwa kecelakaan yang membuatnya dipenjara selama 4 tahun. Beruntung, ayah Rhoda datang tepat waktu dan membawanya pergi dari gempuran pertanyaan para jurnalis. Tiket penerbangan menuju bumi kedua dari United Space Ventures kini resmi berada di tangan Rhoda dengan jadwal keberangkatan hanya tinggal beberapa hari lagi. Pada malam yang sama, tanpa sengaja Rhoda mendengar sebuah siaran televisi yang membahas teori dari seorang ilmuwan. Teori tersebut menyatakan bahwa penduduk bumi kedua kemungkinan menjalani kehidupan paralel yang serupa dengan manusia di bumi, namun dengan jalan hidup yang berbeda bagi setiap individunya. Menurut teori itu, perbedaan dan kesamaan tersebut akan sepenuhnya menyatu begitu kedua planet semakin mendekat dan terlihat jelas satu sama lain. Mendengar teori tersebut, Rhoda mulai berpikir bahwa 4 tahun lalu, ketika bumi kedua masih berada sangat jauh, versi dirinya di planet tersebut mungkin tidak melakukan kesalahan yang sama. Dugaan ini semakin menguat ketika Rhoda menyadari bahwa sejak keluar dari penjara, ia tak lagi merasa terhubung dengan kamar lamanya. Ia meyakini perubahan itu bisa saja dipengaruhi oleh varian dirinya yang berada di bumi kedua. Berbekal pemikiran tersebut, Rhoda bergegas menuju rumah John sambil membawa tiket penerbangannya. Namun karena John menolak membukakan pintu, Rhoda terpaksa menyelinap masuk melalui jendela. Saat melihat Rhoda, John tak mampu menahan amarah dan kebenciannya hingga ia sempat mencekik Rhoda. Beberapa saat kemudian, John melepaskannya. Memanfaatkan momen itu, Rhoda menjelaskan teori yang baru saja ia dengar, bahwa kecelakaan 4 tahun lalu mungkin tidak pernah terjadi di bumi kedua, dan bahwa versi lain dari keluarga John kemungkinan masih hidup di sana. Rhoda kemudian meninggalkan tiket penerbangannya, seraya mengatakan bahwa John bisa memiliki kesempatan untuk kembali bertemu istri dan putranya jika ia bersedia pergi ke bumi kedua. Beberapa hari kemudian, Rhoda mulai kembali menjalani kehidupannya dengan lebih tenang. Setelah akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada John, kondisi mentalnya perlahan membaik. Saat sedang bekerja, Rhoda menyaksikan sebuah siaran televisi yang memberitakan bahwa pesawat luar angkasa menuju bumi kedua tengah bersiap untuk lepas landas. Dalam liputan tersebut, terlihat John yang tengah diwawancarai. Dari pernyataannya, terungkap bahwa John telah menerima tawaran Rhoda dan memilih ikut penerbangan ke bumi kedua demi kesempatan untuk kembali melihat keluarganya. Singkat cerita, 4 bulan setelah penerbangan tersebut, Rhoda yang sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya dikejutkan oleh kehadiran seseorang di hadapannya yang ternyata versi lain dari dirinya sendiri yang datang dari bumi kedua. Keduanya saling menatap dalam diam tanpa sepatah kata pun. Lalu film pun selesai. Demikian alur cerita dari film Another Earth, sebuah kisah tentang penyesalan, kesempatan kedua, dan pencarian makna hidup. Film ini menunjukkan bahwa penemuan terbesar manusia bukan selalu tentang menjelajah alam semesta, melainkan tentang berdamai dengan kesalahan dan keberanian untuk memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri. Jika kalian menikmati pembahasan ini, silakan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten alur cerita film menarik lainnya. Segitu saja pembahasan film kali ini, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.